Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafindar Syabana dengan NIM 24103131100019. Dalam video ini saya akan melakukan analisis data yang dimana untuk memenuhi tugas kuliah data analitik. Metode analisis yang saya lakukan itu yang salah satunya ada analisis drill down. Analisis drill down itu dimana dia itu menguraikan data yang tadinya hanya berupa kode menjadi bisa mengisi atau mengetahui isi dari kolom-kolom yang sudah tertera di sini. Nah, kita langsung saja ke kolom yang pertama, itu ada layanan. Nah, untuk layanan ini dia itu diambil dari digit pertama dari kode ini. Nah, untuk rumusnya itu VLOOKUP, terus kita left dan kita pilih kodenya, lalu kita ambil digit pertama dan tutup kurung, kita blok tabel VLOOKUP nya. Terus kita ambil uh, kolom kedua dari VLOOKUP tabel, terus untuk range lookup nya itu kita 0, terus tutup kurung. Nah, jangan lupa juga untuk di sini kita solidkan, enter. Nah, maka akan terisi secara otomatis. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi kolom mode. Nah, untuk mode ini dia itu diambil dari digit yang keempat ini ya. Nah, untuk rumusnya itu itu lookup, terus itu kita pilih mid ya karena dia itu di tengah ya. Setelah itu kita klik kodenya, lalu pilih digit yang keempat, terus number charge-nya ya cuma satu, lalu tutup kurung, terus kita blok tabelnya ini. Dia koma lagi, terus kita pilih ininya, dia itu 2 untuk row index numbernya, terus untuk range lookupnya itu ya, jangan lupa juga ini disolidkan. Ntar maka dia akan terisi otomatis. Lanjut kita mengisi bobot. Untuk bobot ini dia diambil dari dua angka yang ada di tengah kode ini. Jadi rumusnya mid, kita klik kodenya langsung, terus kita pilih digit kedua dan dua angka ya. Terus kita enter, maka dia akan terisi otomatis. Lalu untuk cara serah ini dia kodenya itu dari digit terakhirnya itu yang di kanan, maka kita itu dia kalau digitnya itu J, maka artinya dia itu diambil. Kalau A itu kita di enter, maka kita menggunakan rumus if terus right, terus kita klik kodenya, terus kita pilih 1, lalu tutup kurung, sama dengan dia itu 3J, maka dia itu diambil.
Terus jika selain itu maka dia diantar. Kita tutup kurung. Oh, kelebihan. Oh, dia akan terisi secara otomatis. Lanjut mengisi tabel lama pengerjaan. Nah, untuk lama pengerjaan ini ada di informasi tambahan ini. Jadi lama pengerjaan untuk reguler itu 7 hari, ekspres 3 hari, dan prioritas 1 hari. Untuk mengisinya itu kita menggunakan rumus if. Nah, jika uh, ini dia itu reguler reguler maka dia ini. Terus kita jika lagi, jika oh salah, jika ini express maka dia ini 3 hari. Terus jika selain itu maka dia ini 1 hari atau prioritas. Dan jangan lupa di solidkan untuk tabelnya. Enter. Dia terisi otomatis. Selanjutnya kita mengisi laba kotor atau tarifnya. Untuk tarifnya ini sebenarnya bisa dilihat dari tabel VLOOKUP ini. Cuci kering reguler, cuci kering express, atau lain-lain lah. Nah, jadi untuk mengisinya itu rumusnya VLOOKUP kita left dulu, left, terus kita pilih kodenya ini dulu, digit pertama, tabel arraynya, tabel VLOOKUP-nya kita blok. Nah, seperti selipkan. Nah, habis itu jika 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 kodenya ini dia itu pada digit ke klik pada digit keempat, yaitu sama dengan R, maka diambil dari kolom ketiga di tabel VLOOKUP-nya. List 3 aja langsung. Nah, terus kita memakai rumus if ini lagi untuk yang ekspresnya. Nah, supaya cepat kita copy aja dari sini, terus paste, tinggal ganti ininya jadi lalu dia diambil dari kolom keempat. Nah, jika selain itu maka dia mengambil dari kolom kelima, yang berarti itu prioritas. Terus tutup kolom dan dikali bobot. Nah, harusnya dia akan terisi secara otomatis untuk laba kotor atau tarifnya. Lanjut ke biaya operasional. Nah, untuk biaya operasional ini ada di informasi tambahan, yaitu per kilonya itu biayanya itu sebesar 3.000. Nah, jadi kita langsung aja di sini bobotnya ini
di dikali 3.000. Nah, maka akan diketahui biaya operasional. Nah, lalu untuk pendapatannya ini berarti laba kotor atau tarifnya ini dikurang dengan biaya operasional. Nah, dengan itu maka selesailah sudah analisis drill down. Nah, setelah melakukan analisis drill down itu saya juga melakukan analisis deskriptif, uh, yang dimana itu berguna untuk mendeskripsikan perbedaan laba berdasarkan lama pengerjaan laundry. Jadi dia itu mengetahui uh, laba mana yang paling besar, apakah dari pengerjaan 1 hari atau 3 hari atau 7 hari. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui jumlah transaksinya dulu. Nah, untuk mengetahuinya itu kita pakai rumus count if terus kita ke sheet 1 dan kita blok lama pengerjaannya. Lalu kita hitung yang 1 hari. Nah, maka muncul di sini 42 transaksi yang lama pengerjaannya 1 hari. Nah, begitu juga untuk yang 3 hari dan 7 hari, karena rombongannya sama. Untuk cara cepatnya langsung saja copy di sini, paste, dan kita tinggal ganti ininya menjadi 3. Lalu selanjutnya di sini juga sama, paste, kita ganti 7 hari. Nah, kita dapat jumlah transaksinya. Lalu kita cari rata-rata labanya menggunakan rumus average terus kita blok di bagian kolom lama pengerjaan ini. Lalu kita pilih kriteria yang 1 hari, terus kita pilih laba yang didapatkannya. Nah, di sini akan dia muncul rata-rata laba yang lama pengerjaannya 1 hari. Nah, begitu juga dengan 3 hari dan 7 hari, kita tinggal copy paste aja. Paste terus kita ganti ini menjadi yang 3 hari. Lalu di sini juga sama, kita ganti yang ininya menjadi yang 7 hari. Nah, begini dia sudah kita ketahui jumlah transaksi dan rata-rata labanya. Nah, terus juga kita bisa lihat nih di chart ya, untuk ini 1 hari itu ada jumlah transaksinya 42, terus yang 3 harinya ada 46, 7 hari ada di 47. Nah, ini untuk rata-rata labanya yang 1 hari ternyata itu lebih besar ya, yang dimana 84.000, yang 3 hari 69.565, dan yang 7 hari 53.404. Nah,
dari analisis ini kita bisa mengetahui nih, layanan 7 hari itu paling sering digunakan, tetapi laba per transaksinya itu dia paling rendah. Nah, tetapi sebaliknya nih, layanan yang 1 hari jumlahnya transaksinya lebih sedikit itu dia memberikan rata-rata laba tertinggi. Nah, jadi hasil ini tuh dapat menjadi dasar bagi pemilik usaha untuk melakukan evaluasi. Hmm, eh, Analisis yang terakhir yang saya lakukan itu adalah analisis vertikal, yang dimana uh, berguna untuk mengetahui berapa berapa persen biaya operasional dan berapa persen pendapatan yang didapatkan terhadap laba kotor untuk setiap mode layanan. Nah, jadi untuk mengetahui persen-persennya ini kita harus mengetahui total laba kotornya dulu. Kita gunakan rumus sum if terus kita pilih range-nya dulu atau ininya dulu. Jadi kita pilih mode. Jadi kalau modenya ini uh, dia uh, terus kita ini kriterianya tuh yang pertama adalah reguler. uh, Sum range-nya itu kita hanya menghitung uh, laba kotornya dulu ya. Ini kita pilih kolom laba kotor. Oke, lalu enter. Nah, begitu juga untuk ekspres ini, karena rumusnya sama, kita copy aja seperti biasa. Sorry, kita paste aja, terus kita ganti ininya jadi ekspres. Saya sama ini sama, kita ganti prioritas. Selanjutnya untuk total biaya operasional ini rumusnya sama aja, sum if, terus kita pilih range-nya yang ini, mode, terus kita pilih ini, terus kriterianya seperti biasa, reguler dulu, reguler, terus kita pilih sekarang biaya operasionalnya yang ini ya, biaya operasional. Enter langsung. Nah, rumusnya sama untuk yang ekspres dan prioritasnya, jadi kita copy aja, kita tinggal ganti kriterianya jadi ekspres dan prioritas. Nah, dia akan terisi terus sama juga total pendapatannya menggunakan rumus sum if juga. Kita pilih range-nya dulu, yang modenya, terus kriterianya reguler, lalu sum range-nya pendapatan. Langsung begitu juga ekspres dan prioritasnya, terus kita copy aja,
kita ganti kriterianya jadi express, sama kita ganti kriteria ini jadi prioritas. Oh, salah. Nah, setelah kita mendapatkan total laba kotor, total biaya operasional, dan total pendapatan dari setiap model, kita bisa menghitung persentase biaya operasional dan pendapatannya. Jadi tinggal di bagiin aja biaya operasional dibagi ya laba kotor karena kita mencarinya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita tarik aja. Begitu juga dengan yang ini, tetap pendapatan bagi ini. Nah, kalau bisa dilihat nih, oh ini sebenarnya dia itu mungkin dia ada koma ya. Nah, terus juga kita bisa lihat di chartnya ini dia biaya operasional, persentase biaya operasional untuk reguler itu 45%, terus untuk express 34,5%, dan untuk prioritas dia 28%. Nah, untuk persentase pendapatannya untuk regular 55%, express 65,5%, dan prioritas 55%. Nah, oh ya ini untuk chart, menambahkan chart ini bisa pada menu insert, dan kita tinggal pilih chart blok ini, blok tabelnya ini, terus kita pencet chart ini, maka dia akan otomatis keluar chartnya ya. Nah, terus untuk hasil analisisnya, jadi struktur biaya operasional dan pendapatan itu menunjukkan perbedaan yang cukup jelas pada setiap mode layanan. Nah, layanan prioritas memiliki proporsi pendapatan terhadap laba kotor yang paling besar, yang mengindikasikan tingkat efisiensi biaya yang lebih baik dibandingkan layanan reguler dan ekspres. Sebaliknya, layanan reguler menunjukkan persentase biaya operasional uh, yang relatif lebih tinggi, sehingga margin yang dihasilkan lebih rendah. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa perbedaan mode layanan tidak hanya memengaruhi tarif, tetapi juga efisiensi operasional usaha laundry. Nah, mungkin sekian video analisis data dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.